Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stikes Panakukang. Perkenalkan, nama saya Skawati Asis, NIM 190068 dari Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu Stikes Panakukang Makassar yang terletak di Jalan Adiaksa, Kecamatan Panakukang. Yuk simak tentang sejarah Stikes Panakukang Makassar. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Stikes Panakukang Makassar berdiri pada tahun 1991 dengan nama Akper Panakukang Makassar. Kemudian berubah menjadi Stikes Panakukang Makassar pada tahun 2006. Terdapat 4 prodi yang ada di Stikes Panakukang Makassar. Ada D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Nars, dan yang terakhir D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Stikes Panakukang Makassar adalah satu-satunya perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang memiliki prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Stikes Panakukang Makassar adalah perguruan tinggi di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Stikes Panakukang Makassar mempunyai 2 bangunan yang terdapat di Jalan Adiaksa nomor 5 dan Jalan Baumangga. Kampus kedua Stikes Panakukang Makassar bernama Graha Sulawesi Selatan, Yayasan Perawat Sulawesi Selatan. Ahli dari program studi D3 Reka Medis adalah merekam informasi kesehatan atau informasi medis pasien. Sistem pembelajaran dalam Stikes Panakukang Makassar yaitu yang pertama ada lecture, yang kedua ada tutorial, yang ketiga ada praktikum, dan yang keempat ada klinik. Fasilitas yang terdapat di Stikes Panakukang juga lengkap. Tersedia lab untuk setiap mata kuliah, perpustakaan, ruang belajar, kelas yang nyaman, dan musola. Sedikit saya perlihatkan dokumentasi dari metode pembelajaran klinik atau PKL 1.
Salah satu mata kuliah di Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan adalah TIK. Nah, di TIK 5 ini mempelajari tentang aplikasi sederhana yang dibuat di Visual Basic 6.0. Berikut adalah contoh aplikasi sederhana yang saya buat di Visual Basic. Ini adalah tampilan dari aplikasi Visual Basic, kemudian dijalankan, lalu masukkan username dan passwordnya. Sudah saya buat terlebih dahulu di scriptnya. Jika sudah, langsung di OK. Kemudian masuk di entitas utama, buka form diagnosa, lalu input data dokter, kemudian simpan, akan tersimpan langsung di data grid-nya. Kemudian jika ingin mencari, cari berdasarkan kode diagnosanya. Ini J80 muncul diagnosa ISPA. Kemudian jika ingin diubah, misalnya kita ingin ubah ISPA-nya menggunakan huruf kapital, klik ubah, maka akan terubah secara langsung di data grid-nya. Kemudian jika ingin menghapus, bisa langsung dihapus, akan terhapus di data grid-nya, klik hapus. Kemudian jika ingin memfilter, di sini saya filter berdasarkan nama diagnosanya. Misalnya ingin mencari diagnosa, klik di filter untuk cepat ditemukan hipertensi. Misalnya ingin mencari diagnosa hipertensi, maka langsung akan muncul hipertensi. Seperti itu. Kemudian jika ingin keluar, langsung keluar. Dan jika ingin batal menginput, bisa klik batal. Ini saya keluar. Kemudian masuk di petugas. Untuk form petugas juga sama seperti diagnosa tadi, di input, lalu diisi data petugasnya. Kemudian disimpan. Jika sudah disimpan, jika ingin mencari, dicari berdasarkan kode petugas. Dan jika ingin diubah, bisa klik ubah, hapus klik hapus, batal klik batal, difilter berdasarkan nama. Kemudian sama tindakan juga seperti itu. Untuk form dokter dan ruangan sama juga seperti form tindakan, ruangan, dan diagnosa. Di entitas utama juga terdapat form pasien. Kemudian entitas pasien ini pertama-tama kita input data pasien. Kemudian jika sudah diinput, maka bisa disimpan. Di form identitas pasien ini, jika ingin mencari, bisa dicari berdasarkan nomor RM-nya. Dan untuk memfilter, bisa difilter berdasarkan nama pasien. Kemudian ada entitas relasi. Di entitas relasi ini terdapat pelayanan dalam puskesmas dan luar puskesmas. Pelayanan dalamnya ada 3, yaitu rawat inap, rawat jalan, dan UGD. Ini adalah pendaftaran UGD. Pertama-tama tampilkan nomor rekam medis yang diambil datanya dari identitas pasien. Kemudian input data pasien yang ingin diinput di pendaftaran. Kayak mau masuk di pendaftaran UGD, maka pilih instalasi UGD. Kemudian jika ingin mencari, dicari berdasarkan kode pendaftaran, dan ingin difilter berdasarkan nomor RM. Untuk ubah dan keluar, batal, sama seperti form-form yang lain. Untuk pendaftaran TP2RJ sama dengan pendaftaran
TP2GD, yang beda hanya TP2RI. Untuk cara penginputan sama juga seperti TP2GD-nya. Ditampilkan dulu nomor rekam medis, nama, kemudian diinput. Lalu jika ingin dicari menggunakan kode pasien, kode pendaftaran pasien. Kemudian jika ingin difilter berdasarkan nomor RM. Kemudian ini adalah pendaftaran rawat inap. Di pendaftaran rawat inap ini kita tidak menampilkan data. Jadi karena mendaftar ulang lagi di rawat inap, jadi diinput ulang data pasien dari rawat jalan atau dari UGD. Kemudian juga sudah diinput, bisa disimpan. Untuk dicari berdasarkan kode pendaftaran pasien rawat inapnya. Kemudian untuk ubah sama seperti form-form yang lain. Kemudian ada untuk pelayanan luarnya, penginputan pertama klik input, lalu input data pasien yang dari pelayanan luar. Jika sudah diinput seperti ini, dicari berdasarkan kode pelayanan luar, dan jika ingin difilter berdasarkan nama pasien yang mendaftar di pelayanan luar puskesmas. Untuk ubah, hapus, keluar, dan batal sama seperti form-form lain. Ini kalau difilter akan muncul seperti ini langsung. Kemudian untuk posyandu lansia termaksud dalam kegiatan luar puskesmas. Penginputannya sama, untuk cari juga dicari berdasarkan kode. Home care sama seperti form pelacakan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada survei PHBS. Kemudian ada pembinaan UKS. Posyandu balita. Kemudian ada pemeriksaan jentik. Antenatal care. Dan kegiatan luar yang terakhir ada penyuluhan. Sama dicari berdasarkan kode dan difilter berdasarkan nama. Kemudian ada entitas relasi apotik. Pertama input, nama obat, kode obat. Kemudian jika sudah diinput, disimpan, dan jika ingin dicari berdasarkan kode obatnya. Jika ingin difilter berdasarkan nama obatnya. Kemudian ada entitas relasi dari form rawat inap. Ini adalah pelayanan rawat inapnya. Pertama-tama tampilkan data dari pendaftaran rawat inap. Di sini kita panggil menggunakan nomor rekam medis. Klik nomor rekam medis yang ingin ditampilkan.
Kemudian data dari TP2RI sudah muncul di sini. Berikutnya input pelayanan yang ada di rawat inap tersebut. Setelah diinput, untuk command carinya kita cari berdasarkan kode rawat inap, dan untuk filternya nanti difilter berdasarkan kode rawat inap juga. Kemudian ini adalah entitas relasi dari pelayanan rawat jalan. Pertama kita tampilkan dengan memanggil nomor RM-nya, ini dari pendaftaran rawat jalan. Kemudian input kegiatan yang ada di dalam rawat jalan, pelayanannya. Kemudian nanti kita cari berdasarkan kode rawat jalannya dan difilter berdasarkan nama diagnosa. Kemudian yang terakhir ada entitas relasi dari unit gawat darurat. Kemudian tampilkan data pasien dari pendaftaran unit gawat darurat tadi. Kita tampilkan dulu nomor rekam medisnya. Jika sudah ditampilkan, kita input pelayanannya di gawat darurat, nama diagnosa, kode diagnosa, tindakan, obat, rujukan, dokter penanggung jawab, dan kode UGD-nya. Jika sudah, ini dicari berdasarkan kode UGD dan difilter juga